Dahulu kala, tepatnya 100 tahun yang lalu, sebelum era bajak laut terbesar dimulai, lautan dikuasai oleh para bajak laut raksasa yang terus-menerus menebar teror dan kerusakan. Mereka mengamuk dan membakar banyak pulau serta kota. Tidak ada yang bisa menghentikan amukan para bajak laut itu. Dunia diselimuti akan rasa cemas serta ketakutan. Apakah teror mengerikan itu akan segera berakhir? Pemerintah dunia yang tahu hal itu tentu tidak bisa tinggal diam. Sebagai organisasi penyeimbang dunia, sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga perdamaian. Angkatan laut di bawah naungan pemerintah dunia langsung dengan gercep menangkap para bajak laut itu. Akan tetapi, hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimanapun, mereka adalah bajak laut kuat yang tidak mudah untuk dikalahkan. Meskipun begitu, pemerintah dunia tidak pernah putus asa menangkap mereka, mulai dari menghargai kepala mereka dengan harga yang sangat amat tinggi, serta masih banyak lagi. Hal itu semata-mata pemerintah dunia lakukan supaya terciptanya perdamaian. Hingga pada akhirnya, kabar menghilangnya 2 kapten bajak laut raksasa sontak membuat dunia terkejut. Bahkan hal itu menjadi sebuah legenda tersendiri bagi negeri Elbaf. Bagaimana bisa 2 kapten bajak laut yang memiliki kekuatan hebat dan mengerikan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seperti ditelan udara? Saat itu seluruh dunia dipenuhi akan tanda tanya. Pemerintah dunia yang tahu hal itu tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Angkatan laut dengan cepat langsung menangkap sisa-sisa bajak laut raksasa. Setelah itu mereka kemudian akan segera dieksekusi pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Ketika eksekusi akan dimulai, muncul seorang perempuan yang menghentikan eksekusi itu. Menurutnya hal seperti ini tidak akan menemukan titik terang. Jika kita sampai mengeksekusi mereka, suatu hari nanti pasti mereka akan muncul kembali untuk balas dendam. Setelah terjadi diskusi yang cukup panjang, akhirnya eksekusi itu resmi dihentikan. Selepas kejadian itu, kini teror bajak laut raksasa mulai tidak terdengar lagi. Rasa kecemasan serta ketakutan masyarakat kini sudah mulai memudar. Mereka senang dan bangga terhadap kinerja pemerintah dunia. Pemerintah dunia menjamin ketentraman dan keamanan, sehingga sekali lagi membuat seluruh masyarakat sangat amat mencintainya. Pemerintah dunia tahu apa yang membuat masyarakat senang. Pemerintah dunia adalah organisasi yang seperti itu. Mereka berperan penting menjaga kestabilan dunia dari pemberontak, bajak laut, serta masih banyak lagi, dan tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba menentang pemerintah dunia berbuat seenaknya. Mutu mereka ialah keadilan adalah segalanya. Siapapun yang mencoba menentang pemerintah dunia, maka akan dicap sebagai pemberontak dan harus segera dibumi hanguskan. Hal itu mereka lakukan semata-mata atas nama keadilan. Singkat cerita, setelah puluhan tahun teror bajak laut raksasa sudah tidak terdengar lagi, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Goldie Roger. Kita panggil saja Roger, ini bebenguknya. Roger lahir pada tanggal 31 Desember di Kepulauan Polestar, di sebuah kota bernama Lockton. Lockton merupakan kota yang berada di perairan terlemah dari 3 lainnya, yang kita semua kenal dengan sebutan East Blue. Keinginannya untuk berlayar menaklukkan dunia sudah ia impikan bahkan semenjak ia kecil. Entah siapa yang mengajari hal seperti itu, akan tetapi kita bisa melihat semangat serta komitmen tinggi Roger yang begitu besar terhadap mimpi-mimpinya. Demi mewujudkan impian besarnya itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa mewujudkan itu seorang diri. Jadi Roger berencana mencari nakama serta kapal yang dapat membawanya berlayar menaklukkan luasnya lautan. Dengan topi jerami kebanggaannya,
Roger mulai membangun impian besarnya itu. Setelah cukup lama mencari, Roger akhirnya bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu bernama Silver Rayleigh. Kita panggil saja Rayleigh, ini pebenguknya. Rayleigh merupakan pemuda yang sangat hobi berjudi. Setelah mendapati kabar bahwa rumahnya terbakar, ia pun kemudian mencuri kapal untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Roger yang mendengar hal itu lantas mengajak Rayleigh untuk menemaninya berlayar menaklukkan dunia. Bagi Roger, pertemuan mereka berdua saat ini sudah ditakdirkan. Awalnya Rayleigh menolak hal gila itu. Kalau saya jadi Rayleigh, saya juga menolaknya, coy. Bayangin aja rumah lu habis terbakar, lalu tiba-tiba ada orang dengan entengnya mengajak kita menaklukkan dunia. Sungguh benar-benar tujuan yang gila, bukan? Oke, lanjut. Akan tetapi setelah melihat tekad serta komitmen tinggi yang Roger miliki, Rayleigh akhirnya menyetujui hal itu. Singkat cerita, dengan kapal kecil yang Rayleigh curi sebelumnya, mereka berdua akhirnya memulai pelayaran pertamanya sebagai seorang bajak laut Rocky pendatang baru. Dan sejak saat itu juga terbentuklah bajak laut yang kita semua kenal dengan sebutan bajak laut Roger. Roger mulai merekrut orang-orang tanpa memandang status sosial seperti Skipper Gaban, Blue Marine, Nosdon, dan masih banyak lagi. Sebagai bajak laut pendatang baru di perairan es Blue, nama bajak laut Roger sangat terkenal. Dengan kekuatan hebat serta ambisi yang Roger miliki, membuat Roger menjadi sosok yang cukup ditakuti. Roger singgah di banyak pulau. Mereka takjub atas pulau-pulau yang mereka kunjungi. Banyak hal-hal baru yang mereka dapatkan di lautan. Popularitas Roger di dunia perbajak lautan terus-menerus mencuat, sehingga membuat mereka menjadi bajak laut yang cukup terkenal. Sebagai seorang bajak laut Rocky pendatang baru, bisa dibilang reputasi Roger sangat amat apik. Namanya selalu masuk dalam kabar harian dan menjadi headline utama. Meskipun Roger dan para krunya adalah bajak laut, Roger melarang seluruh krunya untuk menjara dan merampas hak-hak masyarakat, terlebih lagi orang miskin. Sesampainya di perairan Greenland, Roger mengingatkan pada seluruh krunya bahwa perjalanan kita kali ini akan semakin sulit dan berbahaya dari yang sebelumnya. Di lautan yang luas ini banyak nama-nama kuat seperti bajak laut Eric, penembak jitu Silver, si kungfu jahanam bersaudara, dan tak lupa juga si giant killer, serta masih banyak lagi. Akan tetapi mereka semua dikalahkan Roger dalam tempo pertarungan cepat. Roger memang benar-benar gila. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap lawan-lawannya. Dan tidak lupa juga ada nama bajak laut kuat seperti Charlotte Linlin, Shirohige, Shiki, Kapten John, Wangshi, dan tentu masih banyak lagi. Mereka semua adalah para monster. Akan tetapi reputasi bajak laut Roger di atas mereka semua. Bajak laut Roger terus-menerus melakukan aksi di lautan, yang membuat harga buronan untuk kepala Roger dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Di perairan Greenland, baik paruh pertama maupun kedua dalam tanda kurung dunia baru, banyak mengandung mineral magnetik. Karena itulah lautan Greenland sering terjadi ketidaknormalan, dan tentu hal itu merupakan sesuatu yang sangat amat berbahaya. Terlebih lagi arus laut dan angin yang tak stabil membuat Greenland menjadi perairan yang banyak menimbulkan misteri. Untuk mengarungi Greenland dibutuhkan alat bernama logpost, sebuah kompas khusus yang mampu menyimpan medan magnet. Tanpa adanya logpost, mustahil seseorang bisa mengarungi Greenland. Pulau-pulau di Greenland memiliki medan magnet yang mengitarinya, ditambah lagi jalur rute yang rumit. Dengan kata lain, adanya bantuan logpost bisa mempermudah untuk menemukan rute ke pulau selanjutnya. Roger tentu tahu akan hal itu, jadi ia sudah mempersiapkan semuanya. Sebagai seseorang yang akan menaklukkan dunia, Roger bersama seluruh krunya terus berjuang menerjang luasnya lautan. Mereka berlayar dari pulau satu ke pulau lainnya. Sungguh itu merupakan petualangan yang sangat amat hebat. Oke, lanjut. Logpost terus membawa bajak laut Roger singgah ke berbagai pulau. Sekali lagi saya katakan, banyak hal-hal baru yang mereka dapatkan di lautan. Salah satunya ialah tentang batu yang tidak bisa dihancurkan, yang dunia kenal dengan sebutan poneglyph. Batu itu tersebar ke seluruh dunia dan terhubung satu sama lain.
Hanya Roger yang bisa mengetahui isi dari poneglyph itu. Hal seperti itu bisa Roger lakukan karena ia memiliki kekuatan misterius. Dengan kekuatan itu, Roger dapat mendengar berbagai macam suara, meskipun dari benda mati sekalipun. Sejujurnya, Roger hanyalah seorang bajak laut. Dia tidak mungkin menyaingi kejeniusan para sarjana O'Hara. Meskipun Roger bisa mendengar suara dari batu-batu itu, Roger masih belum bisa mengartikan makna atau arti sesungguhnya. Maksud dari pesan-pesan itu, Roger mengira poneglyph itu tak lain dan tak bukan hanyalah sebuah benda biasa yang tidak memiliki arti apa-apa. Dan bisa saja, itu hanyalah artefak peninggalan budaya yang tidak begitu penting. Jadi ia tidak begitu tertarik mengenai itu semua. Akan tetapi, di balik itu semua, ada satu hal ganjal yang membuat Roger bertanya-tanya. Mengapa pemerintah dunia melarang keras siapapun yang mencoba mempelajari isi dari batu-batu poneglyph itu? Padahal itu hanyalah sebuah bongkahan batu biasa. Karena pemahaman Roger tentang misteri poneglyph bisa dibilang cukup sedikit, sekali lagi membuatnya berpikir bahwa itu semua tidak terlalu penting baginya. Oke, lanjut. Masih seperti sebelumnya, seluruh media membicarakan tentang sepak terjang bajak laut Roger. Pemerintah dunia yang mengetahui hal itu tentu tidak tinggal diam. Di bawah arahan Laksamana Tinggi Kong, angkatan laut terus memantau pergerakan bajak laut Roger. Namun bagi Roger, mereka semua hanyalah ajang untuk menyempurnakan kekuatannya. Roger mengajar mereka semua dengan mudah. Dari pihak angkatan laut, hanya Garp dan Sengoku yang dapat menandingi keganasan bajak laut Roger. Mereka sering melakukan bentrok satu sama lain. Bahkan tak jarang Garp mampu membuat Roger terdesak dan sebaliknya. Namun pertempuran mereka selalu diakhiri dengan menaruh respek satu sama lain. Hubungan mereka seperti Doflamingo dan Zoro atau seperti Luffy dan Smoker. Singkat cerita, setelah cukup lama Roger berlayar, akhirnya mereka sampai di kota air yang kita semua kenal dengan sebutan Water Seven. Mereka bertemu dengan seorang pembuat kapal hebat bernama Tom. Ini bebenguknya. Melihat kapal Roger yang telah usang, jika kalian ingat selama ini, Roger bersama kru lainnya berlayar menggunakan kapal yang relik curi di awal-awal cerita. Meskipun begitu, Roger dan kru lainnya sangat amat mencintai kapal itu. Namun bagaimana lagi, rintangan yang akan mereka hadapi ke depannya akan lebih ganas dan berbahaya. Sebab mereka akan menuju ke Greenland paruh kedua, yang kita semua kenal dengan sebutan Dunia Baru. Tempat di mana para bajak laut kuat berkumpul. Dan juga tempat di mana sang malapetaka berada. Sosok monster yang kelak akan mengguncang kestabilan dunia. Siapa lagi kalau bukan Rock D. Shebeck. Akan tetapi, bagi Roger itu semua bukanlah hal yang harus ditakutkan. Dia akan mengajar siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Roger adalah orang yang seperti itu. Dia tidak pernah takut terhadap bahaya yang berada di depannya. Bahkan semenjak ia pertama kali berlayar, ia tidak pernah lari dalam pertempuran. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya. Hal itu merupakan salah satu keistimewaan Roger yang membuat seluruh krunya sangat amat menghormatinya. Tom yang percaya akan tekad serta komitmen tinggi yang Roger miliki, merasa terhormat untuk membuatkan kapal hebat yang akan menemani Roger untuk menaklukkan dunia. Kapal itu terbuat dari bahan kayu terbaik yang berasal dari pohon kayu Adam. Setelah berhasil menyelesaikan kapal hebat itu, Tom menamainya dengan sebutan Oro Jackson. Bersama Oro Jackson, Roger akhirnya mulai berlayar menuju dunia baru. Sebelum ke dunia baru, mereka singgah ke Pulau Sabodi untuk pelapisan kapal. Setelah pelapisan kapal selesai, mereka kemudian menuju ke Pulau Manusia Ikan. Sesampainya di Pulau Manusia Ikan, mereka disambut ramah oleh para penduduk di sana. Karena Roger adalah orang yang baik, Roger pun berteman dengan Raja Neptune muda. Di sana ia kembali menemukan poneglyph. Namun berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Roger merasa heran akan hal itu, sebab poneglyph kali ini berwarna merah dan berbeda dengan yang pernah mereka jumpai sebelumnya. Meskipun bisa mendengar isi dari poneglyph itu, sekali lagi Roger sama sekali belum bisa mengerti maksud dari ini semua. Rasa penasaran terus menghantui pikirannya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di lautan dunia baru.
Tempat di mana tujuan Roger untuk menaklukkan dunia sudah berada di depan mata. Bajak laut Roger langsung melakukan banyak aksi di lautan. Mereka menghajar para bajak laut yang mencoba menghalangi jalannya. Roger selalu melakukan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Banyak pulau-pulau yang Roger kunjungi. Mereka terus-menerus berlayar dari pulau satu ke pulau lainnya. Hal itu Roger lakukan supaya bisa sampai ke pulau terakhir, kemudian menjadi orang yang pertama kali berhasil menaklukkan dunia. Seiring berjalannya waktu, banyak awak kapal yang ingin bergabung dengan bajak laut Roger. Di antaranya ialah Mon Ishak, Ganryu, Yaemon, dan tentu masih banyak lagi. Bajak laut Roger menjelma menjadi bajak laut yang sangat besar dan sangat amat terkenal. Meskipun begitu, Roger tak lupa-lupa mengingatkan kepada seluruh krunya untuk tidak pernah menyerang warga sipil. Walaupun Roger memiliki hati yang baik, dia bisa menjadi seseorang yang tanpa ampun ketika ia sedang marah besar. Jadi jangan kaget jika kelak Roger membantai seluruh bajak laut Maelstrom Spider tanpa rasa ampun sedikit pun. Roger sangat cepat marah dan dia akan membalas penghinaan bagi siapa yang menghina krunya, tidak peduli seberapa kecil hal itu. Roger juga sangat bersemangat ketika mendapat kesempatan bertarung melawan orang-orang yang kuat. Sungguh kepribadian yang aneh dan sangat amat beradrenalin. Roger juga memiliki 3 jenis haki. Ia melatih ketiga hakinya sampai ke tahap lanjut yang membuatnya menjadi sosok yang mengerikan. Dengan pedang kesayangannya yang bernama Ace, yang juga merupakan salah satu dari 12 pedang terkuat, Roger menjadi ahli pedang yang sangat hebat. Akan tetapi, sesuatu hal yang paling membuat saya sangat amat khawatir ialah sesuatu yang tidak pernah terlintas ke kepala kita semua, yaitu fakta bahwa Uya itu asin. Oke, lanjut. Melihat reputasi serta kemasyhuran Roger yang terus-menerus melonjak, membuat pemerintah dunia tidak bisa tinggal diam. Dengan media besar yang mereka miliki, mereka bebas membolak-balikan fakta yang sebenarnya. Pemerintah dunia tidak mau bajak laut Roger menjadi impact yang cukup berpengaruh bagi pemerintah dunia ke depannya. Jadi mereka menfitnah Roger sebagai bajak laut yang kejam dan suka membunuh. Taring busuk pemerintah dunia mulai terlihat sedikit demi sedikit, dan hal itu diperkuat dengan fakta yang akan membuat Roger dan kita semua terkejut, yaitu fakta keji pemerintah dunia. Sebelumnya Roger dan para kru lainnya telah singgah di banyak pulau. Mereka terkejut mendapati fakta bahwa moto pemerintah dunia sebagai penegak keadilan sejati hanyalah omong kosong belaka. Jika ada negeri yang bukan berafiliasi dengan pemerintah dunia ingin mendapat perlindungan dari angkatan laut, mereka harus membayar uang perlindungan ke pemerintah dunia. Karena hal itulah banyak bajak laut kejam bebas menjajah, menculik, memperkosa, membunuh di sebuah pulau. Dan kampung halaman Shirohige merupakan salah satu korbannya. Meskipun mereka adalah negeri kecil yang bebas hukum, mereka lebih memilih menjalani hidup seperti itu daripada tunduk dan membayar upeti ke pemerintah dunia. Hal itu mereka lakukan karena biaya yang dipatok pemerintah dunia sangat amat tinggi. Apakah hal keji dan tak manusiawi seperti itulah yang dinamakan keadilan? Entah keadilan seperti apa yang mereka miliki. Oke, lanjut. Roger terus berlayar dari pulau satu ke pulau lainnya. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju ujung dari Log Post, tempat di mana pulau dengan jalan berbintang telah menunggu. Hingga pada akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di pulau Lodestar yang merupakan pulau terakhir dari ujung Log Post. Rasa gembira serta hiru tawa Roger bersama kru lainnya terlihat jelas ketika mereka menginjakan kaki di pulau itu. Ini semua seperti mimpi. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan dunia setelah sekian lama mereka berpetualang. Rasa gembira serta hiru tawa Roger bersama kru lainnya terlihat jelas ketika mereka menginjakan kaki di pulau itu. Ini semua seperti mimpi. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan dunia setelah sekian lama mereka berpetualang. Rasa gembira menyelimuti Roger beserta kru lainnya. Namun rasa gembira serta hiru tawa mereka sontak tiba-tiba menghilang. Tatkala Log Post mereka terus-menerus berputar tanpa henti dan tidak mengarah kemanapun, yang menandakan bahwa ini bukanlah pulau terakhir. Mereka semua sadar bahwa masih ada satu pulau lagi, dan akhirnya mereka mulai menyadari tentang hubungan ini semua.
alasan mengapa pemerintah dunia melarang siapapun untuk mencoba meneliti batu-batu poneglyph, supaya jangan sampai ada seseorang yang mampu menemukan pulau terakhir itu. Roger yang sebelumnya mengira itu hanyalah batu artefak budaya yang tidak terlalu penting, akhirnya menyadari bahwa itu semua adalah sesuatu yang sangat amat penting dan saling terhubung satu sama lain. Dan dari semua poneglyph itu, kemudian ditarik kesimpulan bahwa ada 4 erot poneglyph yang memberitahukan letak di mana pulau terakhir berada, serta informasi tentang kebenaran dunia. Sejak saat itu juga, Roger mulai kembali berlayar mencari 4 erot poneglyph. 1 tahun kemudian, terjadi sebuah insiden atau festival, yang dimana banyak bajak laut kuat yang datang ke pulau bernama Hachinohe. Mereka semua berkumpul bukan tanpa alasan. Di pulau itu terdapat kekayaan dan kemakmuran yang sangat amat melimpah. Para bajak laut bertarung mati-matian satu sama lain, sehingga hanya tersisa bajak laut kuat saja yang masih bertahan hidup. Di antaranya Ila Shirohige, Kaido, Kapten John, Wangshi si Perak, serta Big Mom. Dari situlah mulai terbentuk kelompok bajak laut paling berbahaya dan paling ditakuti di dunia, yakni bajak laut Rock. Kegilaan bajak laut Rock tidak luput dari peran penting kapten mereka, sosok monster paling mengerikan, seseorang yang mampu membimbing atau menundukkan calon Yonko masa depan. Siapa dia kalau bukan Rock D. Shebeck, pria bengis yang memiliki tekad serta komitmen yang tinggi akan tujuan gilanya. Shebeck tidak memiliki rasa takut akan apapun. Dia memimpin bajak laut Rock ke jalan penghancuran dengan tujuan mengambil alih dunia. Dialah monster yang sesungguhnya. Mereka menentang pemerintah dunia secara terang-terangan, seperti sebuah kelompok teroris. Pergerakan bajak laut Rock sangat amat cepat. Semua orang tahu ancaman yang bajak laut Rock timbulkan. Mereka membuat kerusakan dan terus-menerus menebar teror ke seluruh dunia. Seluruh media menyorot dan membicarakan tentang sepak terjang bajak laut Rock. Hal itu membuat pemerintah dunia tidak bisa tinggal diam. Mereka terus menutupi kejahatan-kejahatan bajak laut Rock, supaya reputasi pemerintah dunia tidak terlihat buruk di mata semua orang. Meskipun begitu, bajak laut Rock masih tak henti-hentinya menebar teror ke seluruh lautan, yang membuat perekonomian dunia kacau. Banyak masyarakat yang enggan pergi berlayar. Mereka semua takut akan bahaya yang berada di depan mereka. Bajak laut Rock menjelma menjadi momok yang sangat amat menakutkan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dunia. Roger yang mengetahui hal itu sama sekali tidak bergeming. Roger sangat bersemangat melihat kengerian bajak laut Rock dan ingin menghajar mereka. Roger adalah orang yang seperti itu. Roger sangat bersemangat ketika mendapat kesempatan bertarung melawan orang-orang yang kuat. Sungguh sangat beradrenalin. Kalau saya jadi Roger, saya lebih memilih menikmati kopi di pagi hari di warung teh Yoli langganan Kang John. Mau bagaimana lagi coy, bajak laut Rock terdiri dari sekumpulan orang-orang gilanan mengerikan. Bahkan 3 anggota Rock kelak akan menjadi kaisar lautan yang kita semua kenal dengan sebutan Yonko. Roger memang benar-benar gila. Dia tidak memiliki rasa takut akan bahaya yang berada di depannya. Oke lanjut, singkat cerita, sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Berdasarkan laporan, bajak laut Rock yang merupakan kelompok bajak laut terkuat di dunia musnah di pulau yang bernama God Valley. Amukan bajak laut kriminal yang tak dapat dihentikan itu akhirnya dibungkam oleh wakil Laksamana God. Hal itu sontak membuat seluruh dunia gempar. Mereka semua bertanya-tanya apakah ini semua adalah sebuah kebetulan. Bajak laut Rock yang sangat melegenda itu, setelah insiden itu, nama Gap menjadi terkenal. Gap kemudian dikenal dunia sebagai pahlawan angkatan laut. Faktanya, Gap tidak sendiri bertarung melawan bajak laut Rock, melainkan ia dibantu oleh seorang bajak laut. Bajak laut itu tak lain dan tak bukan adalah bajak laut Roger. Demi melindungi Tenryubitu dan para budak, Roger dan Gap yang merupakan rival memutuskan untuk bekerja sama menghancurkan bajak laut Rock. Insiden itu kemudian dikenal dunia sebagai insiden Lembah Dewa. Setelah kejadian itu, Roger mulai melanjutkan petualangannya kembali untuk pergi berlayar ke pulau terakhir, lalu menjadi orang yang pertama kali berhasil menaklukkan dunia. Roger sangat bersemangat untuk mengejar mimpinya. Sejujurnya, impian serta ambisi sebenarnya dari Roger bukanlah menjadi orang yang terkenal atau sejenisnya,
ketenaran, kemasyhuran, popularitas, kekuatan, serta masih banyak lagi. Di lautan yang luas ini, banyak hal yang melebihi apa yang Roger bayangkan. Apakah Roger bisa menaklukkan itu semua? Faktanya, Roger sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Dia hanya ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan. Itulah sang raja bajak laut, Goldie Roger. Setelah berhasil mengalahkan bajak laut Rock dan mengetahui bahwa masih ada satu pulau lagi yang tersembunyi, membuat Roger dan yang lainnya semakin bersemangat. Roger percaya bahwa keempat rod poneglyph itu bisa menjadi petunjuk menuju ke pulau terakhir, pulau di mana jalan berbintang telah menunggu mereka. Ditambah lagi alasan pemerintah dunia melarang siapapun untuk pergi ke pulau itu, sekali lagi membuat Roger dan yang lainnya semakin bersemangat. Ketenaran, kemasyhuran, popularitas, kekuatan, serta masih banyak lagi. Di lautan yang luas ini banyak hal yang melebihi apa yang Roger bayangkan. Apakah Roger bisa menaklukkan itu semua? Faktanya, Roger sama sekali tidak tertarik akan semua itu. Roger hanya ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan, yaitu sang raja bajak laut. 6 tahun kemudian, sisa-sisa bajak laut Rock mulai merekrut orang-orang kuat dan membentuk bajak lautnya sendiri, seperti Shirohige, Shiki, Kapten John, Big Mom, dan masih banyak lagi. Mereka dengan cepat melakukan pergerakan yang membuat pemerintah dunia sekali lagi tidak bisa tinggal diam. Kabar itu membuat seluruh masyarakat diselimuti oleh rasa takut yang mendalam. Pemerintah dunia tentu tahu akan hal itu. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah dunia adalah organisasi yang berdiri atas nama keadilan. Jadi mereka tidak akan membiarkan para bajak laut itu berbuat seenaknya. Hal itu mereka lakukan supaya reputasi pemerintah dunia tidak terlihat buruk di mata semua orang. Itulah tujuan pemerintah dunia sebenarnya. Mereka menipu masyarakat dan merubah fakta di lapangan. Dengan media serta kekuatan besar yang pemerintah dunia miliki, membuat pemerintah dunia layaknya seorang superhero di mata semua masyarakat. Pemerintah dunia tahu apa yang membuat masyarakat senang. Pemerintah dunia terjun sangat dalam masuk di lingkungan masyarakat. Hal itu membuat seluruh masyarakat sangat amat mencintainya. Mereka tidak tahu sisi buruk dari pemerintah dunia, pembunuhan, perbudakan, pembantaian, serta masih banyak lagi. Apakah itu yang dinamakan keadilan? Entah keadilan seperti apa yang pemerintah dunia miliki. Kekuasaan mengambil alih segalanya. Oke, kembali ke cerita. Meskipun pemerintah dunia telah melakukan banyak cara untuk menghentikan pergerakan sisa-sisa bajak laut Rock, hal itu sama sekali tidak berdampak besar. Bagaimanapun mereka adalah bajak laut kuat yang tidak bisa diremehkan. Para bajak laut itu terus menebar teror dan ketakutan. Big Mom, Shiki, serta Shirohige, mereka adalah sisa-sisa bajak laut Rock yang bisa dibilang sukses membangun kembali kejayaannya sebagai bajak laut. Mereka bertiga melakukan banyak aksi di lautan dan terus memperluas wilayah serta armadanya. Reputasi mereka bertiga sangat amat apik di dunia perbajak lautan. Akan tetapi, reputasi bajak laut Roger di atas mereka semua. Bajak laut Roger adalah bajak laut yang sangat kuat dan hebat. Mereka menerjang luasnya lautan dan mengalahkan siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Untuk kesekian kalinya, saya katakan bahwa Roger adalah orang yang seperti itu. Dengan tekad serta komitmen tinggi yang Roger miliki, membuat seluruh krunya sangat amat mencintainya. Maka tak heran bajak laut Roger bisa menjadi bajak laut yang sangat amat sukses di dunia perbajak lautan. Hal itu tak luput juga karena usaha keras Roger selama ini. Singkat cerita, saat ini lautan dikuasai oleh 4 monster, yaitu Shiki, Big Mom, Shirohige, dan Roger. Untuk menjadi seorang penguasa lautan, bukan dilihat seberapa brutal atau tidaknya seorang bajak laut, melainkan kemampuan untuk menguasai dan mengelola sebuah teritori, kemampuan untuk mengatur sebuah kerajaan. Dan Big Mom merupakan bajak laut yang pertama kali sukses mengatur itu semua. Lalu disusul oleh Shirohige, Roger, dan yang lainnya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa era kaisar lautan sudah ada bahkan sebelum sistem Yonko dibuat. Oke, lanjut.
Roger terus-menerus mencari keberadaan dari keempat Road Poneglyph, namun hasilnya nihil. Meskipun begitu, Roger sama sekali tidak pernah putus asa untuk menggapai mimpi besarnya. Hingga pada akhirnya, setelah cukup lama mencari, Roger mendapat informasi bahwa di wilayah Big Mom terdapat satu Red Poneglyph yang selama ini mereka cari-cari. Tanpa pikir panjang, Roger pun dengan segera pergi ke wilayah kekuasaan Big Mom untuk mengambil Red Poneglyph. Akan tetapi, hal itu tak semudah apa yang Roger bayangkan. Bagaimanapun, Big Mom merupakan bajak laut yang sangat kuat. Big Mom bergerak layaknya seorang mafia ketimbang seorang bajak laut. Pengaruhnya di dunia bawah yang begitu dalam serta pengecualian khusus yang Big Mom miliki membuatnya menjadi sosok yang sangat amat ditakuti. Sehingga banyak bajak laut yang lebih memilih tidak mau berurusan langsung dengan Big Mom. Hal itulah yang membuat Roger lebih memilih mencuri salinan Poneglyph ketimbang berhadapan langsung dengan Big Mom. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa rumor tentang berbahayanya bajak laut Big Mom serta kekuasaannya selama puluhan dekade itu semua terbukti benar. Setelah berhasil mencuri salinan Poneglyph dari daerah kekuasaan Big Mom, Roger mulai mencari kembali Road Poneglyph yang lain. Di tengah pencarian itu, Roger merekrut dua bocah magang yang tiap hari bertengkar satu sama lain karena hal sepele, seperti lebih dingin mana kutub selatan dan kutub utara, serta masih banyak hal konyol lagi yang mereka debatkan. Siapakah dua bocah itu? Ya, pasti Anda semua tahu. Dua bocah magang itu bernama Buggy dan Sang. Ini bebenguknya. Kedua bocah itu selalu saja berdebat satu sama lain, yang membuat suasana di atas kapal semakin dipenuhi akan hiruk tawa. Masih seperti sebelumnya, media terus menyorot aksi hebat bajak laut Roger yang membuat bajak laut Roger semakin terkenal dan selalu masuk dalam headline utama. Meskipun begitu, Roger tak lupa mengingatkan pada semua krunya agar tidak pernah menyerang warga sipil. Hingga pada akhirnya, setelah puluhan tahun bajak laut Roger menduduki posisi sebagai bajak laut yang sangat amat tenar, serta selalu masuk media harian dan menjadi headline utama. Tanpa diduga, posisi itu diambil alih oleh seorang bajak laut. Siapakah bajak laut itu? Mereka tak lain dan tak bukan adalah bajak laut Shirohige. Semenjak kedatangan seorang samurai yang bernama Kozuki Oden, reputasi bajak laut Shirohige terus-menerus mencuat yang membuat nama bajak laut Shirohige semakin terkenal dan selalu masuk dalam media harian. Roger yang mengetahuinya sangat ingin sekali bertemu dengan sosok samurai hebat itu. Singkat cerita, Roger terus-menerus mencari Road Poneglyph yang tersisa. Roger sangat bersemangat karena impiannya untuk menaklukkan dunia sudah berada di depan mata. Akan tetapi sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Tanpa diduga, Roger terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang membuat nyawanya dalam bahaya. Meskipun Roger adalah orang yang hebat, sejujurnya Roger bukanlah seorang superhero, malaikat atau sejenisnya. Roger hanyalah manusia biasa yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Meski ia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, Roger sama sekali tidak memikirkan hal itu. Roger melakukan segala sesuatu dengan meriah, tidak peduli pesta atau pertempuran. Sekalipun dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup lebih lama lagi, tapi dia begitu menikmatinya. Untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa Roger adalah orang yang seperti itu. Maka tak heran seluruh nakama serta lawannya sangat amat menghormatinya. Oke, lanjut. Mengetahui bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, Roger memutuskan untuk mempercepat petualangannya dalam menemukan keberadaan pulau terakhir. Kemudian di samping itu, Roger juga merekrut seseorang dokter bernama Crocus. Ini orangnya. Hal itu Roger lakukan untuk melengkapi perjalanan terakhirnya. Selepas kejadian itu, kini Roger sudah tidak memiliki banyak waktu. Ia harus cepat mengumpulkan keempat Road Poneglyph sebelum ajal menjemputnya. Singkat cerita, di tengah pencarian yang tak kunjung menuai hasil, bajak laut Roger harus berhadapan dengan bajak laut Shiki. Bersama seluruh armada besarnya, Shiki menggadang laju perjalanan bajak laut Roger. Namun Roger sama sekali tidak gentar melihat armada Shiki yang begitu banyak. Shiki memberikan tawaran kepada Roger untuk bekerja sama menaklukkan dunia. Roger sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, jadi dia menolak tawaran Shiki yang menandakan perang besar antara bajak laut Roger melawan seluruh armada besar bajak laut Shiki akan segera dimulai.
Pertempuran hebat itu terjadi di perairan Edward yang bertempat di dunia baru. Meskipun bajak laut Roger kalah pasukan, Roger sama sekali tidak gentar menghadapi bajak laut Shiki. Kabar pertempuran besar itu sampai ke telinga pemerintah dunia. Angkatan laut langsung dengan cepat datang untuk ikut campur, sembari mengambil keuntungan dari pertempuran besar itu. Bagaimana tidak, ini adalah pertempuran dua kaisar lautan. Garp yang mendengar nama Roger langsung bersemangat ingin sekali menghajar si bajingan itu. Roger dan Garp merupakan rival yang tidak bisa terpisahkan. Bisa dibilang hanya Garp dan Rock yang mampu bertarung melawan Roger dalam kondisi prima. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Garp merupakan seseorang yang sangat kuat, berkomitmen tinggi, taat bayar pajak dan juga berdikarir. Sesampainya di sana, Garp dan seluruh armadanya hanya menemukan sisa-sisa puing dari serpian kapal bajak laut Shiki, yang menandakan bahwa bajak laut Shiki berhasil dikalahkan. Perang besar itu kemudian kita semua kenal dengan sebutan Perang Edward, dan bajak laut Roger keluar sebagai pemenangnya. Bajak laut Roger terus-menerus melakukan perjalanan. Roger sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Mereka menghajar siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Ketika semua bajak laut lebih memilih untuk tidak mau berurusan dengan angkatan laut, bahkan sekelas bajak laut Shirohige sekalipun, menurut mereka angkatan laut adalah organisasi besar. Berurusan dengan angkatan laut tidak akan pernah ada habisnya. Jadi para bajak laut, bahkan Shirohige, lebih memilih kabur daripada berurusan dengan para angkatan laut. Ketika semua bajak laut memilih kabur jika berurusan dengan angkatan laut, kita akan dibuat terkejut ketika mengetahui fakta yang sangat amat beradrenalin, yang dimana bajak laut Roger lebih memilih bertaruh sampai titik darah penghabisan melawan para angkatan laut. Bagi Roger, mereka semua hanyalah kerucu. Jika angkatan laut serius menangkapnya, mereka seharusnya mengirimkan sang pahlawan angkatan laut, Garp atau Sengoku. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Roger mengakui betapa kuatnya sosok Garp, yang merupakan pahlawan angkatan laut serta rivalnya. Saat akan pergi meninggalkan pulau setelah berhasil menghajar para angkatan laut, Roger dikejutkan dengan kedatangan bajak laut Shirohige yang juga merupakan salah satu penguasa lautan. Meskipun Roger sebelumnya habis bertarung melawan angkatan laut, Roger sama sekali tidak takut jika bertarung sekali lagi melawan Shirohige. Bagaimana tidak, Roger sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Ditambah lagi penyakit yang semakin hari memperburuk keadaannya. Alhasil, Roger berencana bertarung habis-habisan melawan Shirohige. Mungkin ini terakhir kalinya Roger bertarung dengan Shirohige setelah sudah lama tak bertemu sejak insiden Lembah Dewa. Meskipun Rayleigh sudah memperingati Roger akan keadaannya sekarang, Roger sama sekali tidak bergeming. Pertarungan antara bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige pun akhirnya dimulai. Meskipun kondisi Roger bisa dibilang tidak prima, Roger sama sekali tidak pernah berpikir untuk kabur dalam pertempuran. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kedua bajak laut itu sama-sama memberikan perlawanan yang terbaik, hingga pada akhirnya kedua bajak laut itu melakukan gencatan senjata yang menandakan bahwa pertempuran ini berakhir seimbang. Kedua bajak laut itu kemudian melakukan pesta dan saling bertukar harta rampasan satu sama lain. Roger dan Shirohige, mereka berdua terlihat minum sake sambil bercerita satu sama lain. Roger menceritakan perjalanannya menemukan pulau terakhir dengan bantuan rod poneglyph. Namun karena keterbatasan yang Roger miliki, membuatnya kesulitan menemukan di mana letak pulau terakhir itu berada. Pemerintah dunia melarang keras siapapun yang mencoba menemukan pulau terakhir itu. Tindakan mereka menjadi bukti bahwa harta karun terbesar pasti ada di pulau itu. Rasa penasaran terus menyelimuti Roger. Akan tetapi, Roger dibuat terkejut ketika tahu bahwa Oden mampu membaca dan mengerti maksud dari batu-batu itu. Hal itu sontak membuat Roger terkejut. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa lancar membaca tulisan bersejarah ini? Ini semua adalah sebuah keajaiban. Setelah melakukan gencatan senjata, Roger meminta pada Shirohige untuk meminjamkan Oden selama 1 tahun. Hal itu Roger lakukan untuk membantunya menemukan keberadaan pulau terakhir. Tentu saja Shirohige menolaknya.
Bagi Shirohige, Oden sudah layaknya keluarga. Jadi ia tidak mau membiarkan Oden pergi begitu saja. Demi mewujudkan mimpi besarnya itu, Roger sampai rela membuang kehormatannya dan bersujud di depan Shirohige, yang menandakan bahwa mimpi besarnya itu sangat amat berarti dalam hidupnya. Setelah berdiskusi panjang lebar dan Oden juga menyetujuinya, akhirnya Shirohige pun mengizinkan Oden pergi meskipun dengan berat hati. Singkat cerita, kini perjalanan baru Roger dimulai kembali. Dengan adanya Kozuki Oden, membuat perjalanan Roger semakin lengkap. Seperti biasa, Roger singgah di banyak pulau. Mereka mengadakan pesta, bertarung bersama, makan bersama, serta masih banyak lagi. Itu merupakan petualangan yang sangat amat menyenangkan. Shirohige memang bajak laut yang hebat, akan tetapi bajak laut Roger juga tidak kalah hebat. Petualangan Roger untuk menemukan keberadaan pulau terakhir semakin lengkap dengan adanya bantuan Kozuki Oden. Hal itu merupakan sebuah takdir. Meskipun Roger bisa mendengar suara dari batu-batu poneglyph itu, sejujurnya Roger dan yang lainnya hanyalah seorang bajak laut. Pengetahuan mereka tentang batu poneglyph hanya sebatas apa yang mereka ketahui. Mereka tidak mungkin menyaingi kejeniusan para sarjana Ohara. Akan tetapi, dengan adanya Kozuki Oden, membuat Roger sangat amat terbantu. Oden membaca dan menjelaskan setiap poneglyph-poneglyph yang mereka temukan. Hal itu membuat Roger sangat amat bersemangat. Batu poneglyph itu memancarkan suara-suara yang aneh, sehingga membuat Roger sangat mudah untuk menemukannya. Oke, lanjut. Roger akhirnya sampai di Pulau Langit Skypiea. Dunia ini memang sangat amat luas. Roger dan yang lainnya tidak pernah menyangka jika ada orang yang tinggal di atas langit. Gunvolt selaku dewa di sana dan para penduduk Skypiea menyambut Roger dengan ramah lembut. Di sana Roger menemukan lonceng emas Sandora dan juga batu poneglyph. Poneglyph itu menjelaskan tentang senjata kuno bernama Poseidon. Poseidon merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yang sangat amat melegenda. Sebelum pergi meninggalkan Pulau Langit, Roger meminta Oden meninggalkan pesan. Aku sudah tiba di sini dan aku akan memandu kalian ke ujung dunia. Tertulis Goldie Roger. Setelah kembali dari Pulau Langit, Roger kemudian memutuskan berlayar ke Water Seven untuk memperbaiki Oro Jackson yang mengalami sedikit kerusakan. Di tengah perjalanan menuju Water Seven, Roger mendapat kabar yang sangat amat penting, yaitu letak di mana keberadaan dua rod poneglyph berada. Dua rod poneglyph itu sekarang ada di kampung halaman Oden Wano Kuni dan juga di negeri Mokomodo Kemon. Hal itu sekali lagi membuat Roger sangat amat bersemangat. Kini Roger sudah memiliki ketiga dari 4 rod poneglyph. Roger hanya butuh satu lagi untuk pergi ke tempat di mana pulau terakhir berada. Pulau di mana jalan berbintang telah menunggu mereka. Akan tetapi, Roger sudah mengetahui di mana letak poneglyph terakhir itu sekarang, yakni di Pulau Manusia Ikan. Rod poneglyph yang pertama kali Roger temukan di awal cerita. Karena saat itu pengetahuannya tentang poneglyph bisa dibilang cukup sedikit, membuatnya berpikir itu hanyalah artefak budaya yang tidak begitu penting. Akhirnya tujuan pelayaran berikutnya sudah ditentukan, yaitu Pulau Manusia Ikan. Sesampainya di Water Seven, Roger menemui teman lamanya Tom. Di sana mereka saling bercerita satu sama lain. Singkat cerita, kini Roger akan pergi menuju ke Pulau Manusia Ikan. Di tengah perjalanan menuju ke Pulau Manusia Ikan, Roger dan Oden mendengar suara misterius. Suara itu mengatakan bahwa jika kedua raja itu bertemu, maka para paus akan bergembira. Entah apa maksud dari pesan itu, akan tetapi hal itu sangat amat misterius. Setelah sampai di Pulau Manusia Ikan, Roger langsung menyuruh Oden mengartikan batu poneglyph. Salah satu poneglyph itu berisi tentang permintaan maaf seseorang yang bernama Joy Boy. Siapakah sosok Joy Boy ini? Mari kita lanjutkan ceritanya. Beberapa saat setelah meninggalkan Pulau Manusia Ikan, Roger kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kini mereka menuju ke negeri Wano untuk mengambil salinan poneglyph yang berada di sana. Namun sesampainya di sana, istri Oden jatuh sakit yang membuatnya tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan.
Oden meminta para pengikutnya untuk menjaga dan merawat istrinya. Sehabis meninggalkan negeri Wano, Roger dan yang lainnya kemudian pergi ke Pulau Mokomo Dukemon. Berkat bantuan Nico dan Inu, akhirnya Roger berhasil menemukan Pulau Mokomo Dukemon yang ternyata itu merupakan jelmaan gajah raksasa. Di sana mereka disambut ramah oleh para suku Ming dan juga kembali lagi mendengar suara misterius. Oke, lanjut. Setelah berhasil menyatukan keempat Road Poneglyph, akhirnya perjalanan menuju ke pulau terakhir lalu menjadi orang yang berhasil menaklukkan dunia sudah berada di depan mata. Ambisi, semangat, serta impian besar Roger selama ini akhirnya akan segera terwujud. Itu adalah mimpi yang hebat. Bagaimanapun, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi sesaat akan berangkat menuju titik yang sudah ditentukan, tiba-tiba penyakit Roger kambuh yang membuat Roger hampir pingsan tak sadarkan diri. Namun hal kecil itu tidak menyurutkan komitmen Roger yang begitu besar terhadap mimpinya. Ketika semua krunya bertanya, "Kapan kita akan berangkat, Kapten?" Roger dengan pantang mengatakan, "Sekarang juga." Di tengah perjalanan, Bagi tiba-tiba jatuh sakit yang memaksanya harus beristirahat, dan Sang memutuskan untuk merawatnya. Alhasil mereka berdua tidak bisa ikut pergi ke pulau terakhir. Sungguh dua bocah yang malang. Setelah melakukan perjalanan yang sangat amat panjang, akhirnya Roger berhasil sampai di pulau terakhir. Pulau di mana jalan berbintang telah menunggu mereka. Ini semua seperti mimpi. Roger dan yang lainnya tidak menyangka bahwa mereka berhasil mewujudkan mimpi hebat itu. Untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Goldie Roger, seseorang yang bukan siapa-siapa, bermimpi untuk menaklukkan dunia. Tidak ada yang percaya bahwa Roger bisa mewujudkan mimpi besarnya itu. Tapi Roger adalah orang yang gigih. Roger memiliki fokus yang sangat luar biasa. Roger hanya fokus pada impiannya. Rintangan demi rintangan, pertempuran demi pertempuran, Roger menerima semua itu hanya untuk menjadi sang juara. Setiap rintangan yang Roger terima cuman mengingatkan dia pada mimpinya. Roger bisa menyerah dan kalah kapanpun karena rintangan yang begitu keras. Tapi Roger tetap bertahan dan berjuang, bertahan dan berjuang, bertahan dan berjuang. Sebab ia yakin bahwa mimpinya jauh lebih kuat daripada rintangan yang ada di depannya. Oke, lanjut. Di sana Roger dan yang lainnya berhasil menemukan harta karun besar yang ditinggalkan oleh seseorang bernama Joy Boy, serta mengetahui kebenaran tentang dunia. Apa itu abad kekosongan, apa itu Magnadi, dan juga apa itu senjata kuno. Pemerintah dunia adalah dalang di balik peran ini. Saat harta karun terbesar yang selama ini Roger cari-cari berada di depan matanya, Roger hanya bisa tertawa puas melihatnya. Roger dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Joy Boy meninggalkan harta karun yang aneh dan lucu seperti ini. Hal itu membuat Roger benar-benar ingin dilahirkan di era yang sama dengan Joy Boy. Sebenarnya, harta seperti apa yang membuat Roger dan yang lainnya tertawa puas setelah menemukannya? Lantas kemudian Roger memberi nama pulau itu dengan sebutan Lautel. Singkat cerita, kabar berhasilnya bajak laut Roger menaklukkan dunia dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru lautan. Berita besar, ini adalah berita besar. Sang presiden World Economic Journal yang tahu berita sebesar ini pasti akan dirubah oleh pemerintah dunia, tanpa pikir panjang, langsung menyebarluaskan berita hebat itu. Seluruh media memberitakan tentang keberhasilan Roger menaklukkan dunia. Dan sejak saat itu juga, Roger dikenal dunia sebagai Raja Bajak Laut. Kekuatan, kemasyhuran, popularitas, serta masih banyak lagi. Harta besar yang ditemukan Roger itu kemudian dikenal dunia dengan sebutan One Piece. Roger adalah bajak laut yang hebat. Dia tidak pernah putus asa dalam menggapai mimpinya. Tak peduli mimpi itu mustahil atau tidak, impian manusia tidak akan pernah berakhir. Itulah sang Raja Bajak Laut. Seluruh musuh dan teman-temannya sangat kagum melihat keberhasilan Roger, tak terkecuali Shirohige, Shiki, dan yang lainnya. Meskipun mereka adalah musuh, mereka sangat bangga melihat keberhasilan Roger mewujudkan mimpi besarnya itu. Roger adalah bajak laut yang hebat.
Oke lanjut, pemerintah dunia yang tahu bahwa Roger berhasil mengetahui rahasia yang selama ini mereka sembunyikan selama ratusan tahun, dibuat naik pita mendapati kabar heboh itu. Dengan cepat pemerintah dunia menghapus inisial D dari nama Roger dan juga mengirim armada angkatan laut secara besar-besaran. Angkatan laut hanya melindungi apa yang mereka anggap penting, dan prioritas utama mereka adalah melindungi kepentingan pemerintah dunia. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah dunia sangat serius menghadapi hal ini. Bagaimana tidak, mereka tidak mau rahasia yang selama ini mereka jaga selama ratusan tahun akan terbongkar. Tak sampai di situ, Crozier juga memerintahkan untuk mengeksekusi siapa saja yang mempunyai hubungan dengan Raja Bajak Laut. Hal itu sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah dunia sangat takut jika rahasia besar mereka terbongkar. Karena reputasi Roger yang begitu masyhur membuat banyak musuh datang untuk mengincar kepalanya. Dengan kekuatan yang dia miliki, mereka semua yakin dan percaya bisa menangkap dan menghancurkan bajak laut Roger. Sementara di sisi lain, para monster lautan yang mengetahui betapa kuatnya sosok Roger hanya bisa terdiam. Para bajak laut itu seakan meremehkan siapa sosok yang berhasil menaklukkan dunia. Dan ya, kita sudah tahu, mereka semua berhasil dikalahkan Roger dengan mudah tanpa adanya perlawanan. Mengapa sulit sekali bagi mereka mengalahkan Roger yang notabene hanyalah manusia biasa sakit-sakitan? Sekali lagi saya katakan bahwa Roger adalah orang yang sangat fokus, berkomitmen tinggi, taat bayar pajak dan juga berdikari. Maka tak heran ia pantas menyandang gelar sebagai Raja Bajak Laut. Selang beberapa waktu setelah menemukan One Piece, Roger memutuskan untuk membubarkan bajak lautnya yang saat itu masih berada di puncak kejayaan. Rayleigh dan yang lainnya menangisi momen mengharukan itu, dan sejak hari itu juga bajak laut Roger resmi dibubarkan. Sebelum itu, Roger berjanji pada Rayleigh bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan mati. Sungguh cerita yang indah, wahai Roger. Selepas kejadian itu juga, Roger kemudian berencana menemui Shirohige dan juga pergi menemui kepujaan hatinya di negeri Batelira. Sejujurnya, Roger hanyalah manusia biasa yang membutuhkan keluarga sebagai pelengkap hidup. Dan tentu juga Anda semua tahu, yaitu pengenceritan. Jadi Roger memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Porghast Hero. Ini rarainya. Dari pernikahan itu, Roger dikaruniai seorang anak bernama Ace jika laki-laki dan Anna jika perempuan. Karena status Roger adalah Raja Bajak Laut, membuat Roger tidak bisa berlama-lama tinggal bersama istri dan anaknya, serta harus meninggalkan Ace atau Anna ketika masih berada di dalam kandungan. Hal itu Roger lakukan karena menyangkut keselamatan istri dan anaknya. Di sisi lain, pemerintah dunia yang sudah naik pitam terus-menerus mencari siapapun yang mempunyai hubungan dengan Roger, lalu mengeksekusi mereka semua, tidak peduli walaupun dia seorang bayi sekalipun. Hal itu mereka lakukan atas dasar keadilan. Roger lalu pergi menemui Shirohige. Di sana Roger dan Shirohige minum sake dan bercerita satu sama lain. Roger berencana memberitahu Shirohige jalan menuju ke Raftel, namun Shirohige menolaknya. Shirohige sama sekali tidak tertarik akan semua itu. Yang dia inginkan hanyalah sebuah keluarga. Oke lanjut. Ketika dunia masih disibukkan tentang kabar kesuksesan bajak laut Roger, tiba-tiba pemerintah dunia mengumumkan bahwa mereka berhasil menangkap Roger dan akan segera dieksekusi. Sontak hal itu membuat seluruh dunia terkejut. Bagaimana tidak, bajak laut Roger yang sangat amat terkenal itu, saat itu dunia dipenuhi akan tanda tanya. Faktanya itu semua adalah kebenaran. Pemerintah dunia dengan kekuatan hebat yang mereka miliki berhasil menangkap Roger dan akan segera dieksekusi pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Hal itu sekali lagi membuktikan bahwa siapa saja yang mencoba menentang pemerintah dunia maka akan bernasib sama seperti Roger. Seluruh masyarakat sangat antusias menyambut eksekusi itu. Mereka dibuat bangga terhadap kinerja pemerintah dunia. Sebagai bajak laut yang kejam dan suka membunuh, eksekusi ini memang pantas diberikan kepada sang Raja Bajak Laut. Para masyarakat tidak tahu fakta yang sebenarnya. Pemerintah dunia masuk terlalu dalam di lingkungan masyarakat, yang membuat seluruh masyarakat sangat amat mencintainya. Sejujurnya Roger adalah orang yang baik.
Pemerintah dunia dengan media serta kekuatan besar yang mereka miliki telah menfitnah Roger sebagai bajak laut yang kejam dan suka membunuh. Oke, lanjut. Ketika berada di penjara Impledon, Roger meminta pada Garp untuk menjaga dan merawat anaknya. Hal itu Roger lakukan karena pemerintah dunia pasti akan membunuh siapapun yang mempunyai hubungan dengan Raja Bajak Laut. Tapi mereka tidak boleh membunuh bayi yang tidak berdosa. Meskipun Garp menolaknya, Roger tahu bahwa Garp pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Di tengah panasnya rumor tentang eksekusi Raja Bajak Laut yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, sang kaisar lautan Shiki masih tidak percaya mendapati kabar menghiburkan itu. Sebagai seseorang yang pernah bertarung langsung dengan Roger, ia sangat mengetahui betapa kuatnya sosok Roger itu. Tidak mungkin atau bahkan mustahil sampah-sampah seperti mereka mampu mengalahkan Roger. Jadi, Shiki memutuskan datang langsung ke markas besar Angkatan Laut Marineford untuk memastikan kebenaran itu. Faktanya itu semua adalah kebenaran. Pertarungan antara Shiki melawan Garp dan Sengoku sudah tidak bisa dihindari, yang membuat Shiki kalah telak dan harus mengakui kehebatan dua sosok simbol keadilan. Beberapa minggu kemudian, eksekusi Raja Bajak Laut akhirnya dimulai. Seluruh masyarakat dari penjuru dunia berkumpul untuk menyaksikan eksekusi itu. Mereka semua mengatakan habis. Ini adalah akhir dari Roger. Sudah tidak ada yang bisa menghentikan ini semua. Mereka semua berkata, oke, sekarang pemerintah dunia akan mengakhiri ini dalam sekejap. Pemerintah dunia akan mengeksekusi Roger habis-habisan. Roger akan segera mati dalam hitungan detik. Tapi sebelum hal itu terjadi, legenda dunia sang Raja Bajak Laut berdiri di sana dan tidak menyerah. Sebelum pedang memenggal kepalanya, Roger berkata bahwa ia meninggalkan semua hartanya di pulau itu. Carilah jika kalian menginginkannya. Hal itu membuat para masyarakat sangat antusias menemukan harta karun itu. Dan sambil tersenyum, Roger pun tewas dengan kepala terpenggal. Kematian Raja Bajak Laut Goldie Roger telah membuat era bajak laut semakin membesar. Beritanya langsung menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Seluruh media berpendapat kalau lautan sekarang akan menjadi ladang keganasan. Lautan benar-benar kacau kala itu. Roda keseimbangan dunia berputar cepat tak terkendali keluar dari jalurnya. Sampai-sampai bayi yang lahir di era itu dicap sebagai bayi terkutuk. Ini adalah era kutukan. Era di mana banyak masyarakat berlomba-lomba menemukan One Piece. Dunia yang asalnya damai sekarang berubah menjadi era bajak laut. Wahai Roger, apakah One Piece itu benar-benar ada? Akibat ulahmu itu, banyak orang-orang termotivasi ingin menjadi bajak laut. Kau memang sudah mati dan kau mungkin tidak merasa terganggu. Akan tetapi, akibat ulahmu itu, para kaisar lautanlah yang harus mengurus mereka semua. Kau memang benar-benar gila. Di sisi lain, pemerintah dunia merasa kecolongan dalam masalah ini. Roger sungguh benar-benar pintar. Dia sudah memprediksi bahwa hal seperti ini pasti akan terjadi. Bagaimana bisa Roger melakukan hal hebat seperti itu? Itu gampang saja. Beberapa bulan sebelum ia ditangkap oleh Angkatan Laut, Roger memang sudah merencanakan ini semua. Faktanya Angkatan Laut tidak pernah berhasil mengalahkan dan menangkap Roger. Roger sendirilah yang menyerahkan diri kepada Angkatan Laut. Dia tahu bahwa hal seperti ini pasti akan terjadi. Roger telah memprediksi jauh ke masa depan. Dia sadar bahwa dia bukanlah orang yang dimaksud dalam ramalan. Oke, lanjut. Meskipun Roger sudah meninggal, suatu hari nanti pasti ada seseorang yang mengemban semangat Roger dan memikul sejarah yang telah berlalu. Seseorang yang berani menentang pemerintah dunia. Pemerintah takut akan peperangan besar yang akan melibatkan seluruh dunia. Di saat seseorang berhasil menemukan harta terbesar itu, dunia akan menjadi kacau. Perang tahta dimulai, kebusukan akan terbongkar, keadilan sejati akan ditegakkan, dan para paus akan bergembira. Rock disebek, Shiki, Shirohige, Big Mom, bajak laut raksasa, serta masih banyak lagi. Mereka bukanlah ancaman yang harus ditakutkan, karena ancaman yang sebenarnya adalah sang keadilan itu sendiri. Dialah pemerintah dunia.